Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat bisa belajar ilmu agama, yang merupakan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan nikmat-nikmat ini pada kita sampai akhir usia kita masing-masing. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan dan mencurahkannya untuk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada siapa saja dari umatnya yang berusaha untuk mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita akan melanjutkan kajian kita di pagi hari ini dari kitab Al-Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma'rifah ala kulli muslim wa muslimah, karya Fadilatul Syekh Al-Qara'awi hafizahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi yang berkaitan dengan sabar di dalam mengajak manusia untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini dibutuhkan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini sangat dibutuhkan. Sabar di dalam mengajak manusia untuk mentaati Allah. Kalau kita cermati, bahkan jangankan mengajak manusia mentaati Allah butuh kesabaran. Kita mengajak diri sendiri untuk mentaati Allah saja butuh sabar. Benar gak sih Pak? Jangankan ngajak manusia, menyeru manusia untuk taat sama Allah, itu butuh sabar. Itu butuh sabar. Maka kalau kita faham kondisi ini,
memang yang dibutuhkan ketika mengajak manusia untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala adalah dibutuhkan kesabaran. Ya, kalau kita melihat dan mengaca kepada diri kita sendiri, maka ini bisa membantu kita untuk lebih sabar dalam menyeru ataupun mengajak manusia lainnya, baik keluarga kita, anak-anak kita, tetangga, dan seterusnya. Maka ini kita kalau tahu, ya kalau kita melihat diri kita saja butuh sabar, maka ketika kita mendakwahkan kepada pihak lain, kita mengerti, kita faham, bukan hal yang mudah, bukan hal yang mudah dalam rangka mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, Pak? Karena musuh yang kita hadapi dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala itu enggak kelihatan. Dan musuhnya sangat licik, cerdik. Musuh itu bernama syaitan, hawa nafsu. Maka kita pun merasakan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setiap saat kita diganggu, dibisikkan, diserukan kepada hal-hal yang tidak baik oleh syaitan. Kalau kita paham kondisi ini, maka kita bisa lebih sabar ketika menghadapi manusia, terutama saat kita mengajak manusia untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak ditolong sama Allah, Pak, seperti kita di pagi hari ini, maka kita pun tidak ada di sini, Pak. Ini perlu kita yakini dan kita imani. Kita bisa berada di satu kondisi ketaatan karena pertolongannya Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Pak, mengatakan agar kita mengetahui kondisi kita, terutama kondisi dalam ketaatan. Allah berfirman dalam surat An-Nur di ayat ke-21, Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya wal munkar. Dan siapa saja yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya
Syaitan itu menyuruh atau memerintahkan, membisikkan manusia untuk berbuat perbuatan keji dan mungkar. Kemudian Allah mengatakan apa bapak-bapak, ibu-ibu? Kata Allah, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walakinallaha yuzakki man yasha. Wallahu sami'un alim." Kata Allah, kalau bukan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satu orang pun di antara kita yang bisa selamat dari bisikan setan, Pak. Enggak ada, Pak. Satu orang pun di antara kita tidak ada yang bisa selamat kalau tidak mendapatkan karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa, Pak. Ya. Maka kita harus mengimani, Pak, di pagi hari ini atau di setiap kita melakukan sebuah kebaikan, di situ ada karunia dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan karunia dan pertolongan Allah, kita bisa selamat di pagi hari ini dari melanjutkan tidur subuh. Tidur, ya, artinya tidur dan tidak bangun untuk sholat subuh. Ya, Pak. Ini harus kita imani, Pak. Jadi yang membuat kita bisa bangun kemudian sholat subuh adalah karunia Allah dan rahmatnya Allah. Bukan jam kita yang bunyi alarm atau bukan yang lain-lain. Karena pada hakikatnya semuanya sama, terganggu atau diganggu oleh syaitan. Maka dengan karunia dan rahmat Allah, sebagian orang, sebagian manusia tertolong dari gangguan syaitan. Kemudian pertanyaan begini, Pak. Kenapa hanya sebagian yang tertolong dari gangguan syaitan? Kalau bisa jawab, dikasih susu. Udah dapat ya? Dapat 1 gelas lagi. Kenapa hanya sebagian yang tertolong? Sebagian yang bisa beribadah, sebagian tidak. Apakah di sini ada ketidakadilan dari Allah? Tidak ya. Pasti Allah adil ya. Pasti Allah adil. Oke. Ini RT berapa? RT 4, RT 8, RW 8, RT 8, RW 8. Di pagi hari ini warga RT 8, RW 8 khususnya yang ada di Masjid Al-Hidayah ini dapat susu. Dan sebagiannya tidak dapat. Bisa dipahami ya? Sebagiannya tidak dapat. Kenapa ada yang dapat, ada yang tidak? Coba, bisa dipahami?
sehingga Allah tidak bisa disalahkan. Kenapa sebagiannya dapat, sebagiannya tidak? Karena bapak-bapak yang ada di sini telah berupaya, berusaha, berdoa agar bisa sholat subuh, agar bisa ke masjid, sehingga bisa sholat subuh. Makanya dapat ini susu. Sebagiannya tidak berusaha, tidak berdoa, tidak berupaya untuk sholat subuh ke masjid. Karena ketika waktu subuh itu semuanya dihadapkan dengan satu kondisi yang sama. Sehingga apa? Allah bisa disalahin ya Pak. Sehingga Allah tidak bisa disalahkan. Kenapa hanya sebagian yang mendapatkan perlindungan dari gangguan syaitan dan bisa beribadah? Karena memang tidak seluruh manusia yang berupaya, yang berusaha ya untuk lepas dari gangguan setan dan berusaha untuk taat sama Allah. Jadi manusia diberikan oleh Allah sesuai dengan kadar usahanya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau berbicara keadilan, adil itu apa Pak? Ketika kita bicara keadilan, apa definisi keadilan? Apa pengertian keadilan? Yaitu memberikan sesuatu pada tempatnya masing-masing sesuai dengan kadarnya masing-masing. Itulah keadilan. Punya anak 5 atau 3 SMA, SMP, SD, ketiganya membutuhkan uang apa Pak? Ketiganya membutuhkan uang jajan. Soal tiga-tiganya dikasih uang jajan yang sama untuk dikatakan adil, atau tiga-tiganya sesuai porsinya masing-masing. Gimana Pak? 20.000, 20.000, 20.000. Apakah itu adil? Bukan. Adil itu SMA 20, SMP 10.000, SD 5.000, sesuai dengan tempatnya. Itu adil. Dan Allah sangat adil karena sebagian manusia berusaha, sebagian manusia berupaya untuk mentaati Allah, untuk terlepas dari gangguan setan, maka dikasih sama Allah, maka dimudahkan sama Allah. Bisa difahami sampai sini Pak? Jadi kenapa hanya sebagian? Jadi ketika kita membaca ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah Jalla Jalaluh memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyesatkan kepada siapa yang dikehendaki. Artinya apa? Artinya bukan suka-suka Allah memberikan hidayah. Tidak Pak. Bapak suka-suka enggak kalau ngasih uang ke anak, ke teman, ke saudara? Ada pertimbangan atau tidak? Coba ya. Ketika kita mau memberikan sesuatu kepada pihak-pihak lain, suka-suka atau ada pertimbangan? Ada pertimbangan Pak. Siapa dia, apa kinerjanya, dan seterusnya, dengan pertimbangan. Ya, dengan pertimbangan. Tentunya dengan pertimbangan manusia akan diberikan oleh kita, diapresiasi. Bisa difahami Pak sampai sini? Karena apa? Karena sebagian kita berdalil dengan dalil ini
Allah memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Berarti ketika saya sesat, itu kehendaknya Allah. Kalau gitu Allah nggak berhak untuk menghukum dia di neraka. Sebagai manusia memahami dengan pemahaman seperti ini, dan ini pemahaman yang keliru tentang Allah, pemahaman yang salah tentang Allah, gitu ya. Seperti orang perusahaan di kantor memberikan sanksi kepada karyawan. Apakah semua karyawan yang diberikan sanksi, Pak? Tidak. Apakah karyawan yang diberikan sanksi bisa berkata, ya saya dapat sanksi ya sudah karena ketentuan Allah, ketentuan bos saya, jadi mau bagaimana lagi? Tentu kan ada sebab akibat, ada perbuatannya, ada ucapannya yang membuat dia harus dapat sanksi. Ya, tidak boleh atau jangan sampai kita salah persepsi sih, khususnya tentang Allah memberikan hidayah pada siapa yang dia kehendaki, dan Allah tidak memberikan atau Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Jelas sampai sini, Pak? Jadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dilihat sejauh mana manusia upaya dan usahanya. Sebesar itulah yang akan dia dapatkan dari Allah, bahkan lebih dari usahanya, lebih dari upayanya yang akan dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami poin ini, Pak? Bisa ya? Mudah-mudahan. Tidak salah kita dalam memahami konsep Allah memberikan hidayah kepada yang dia kehendaki, dan Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Mudah-mudahan pemahaman kita tidak salah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, maka berdasarkan surat An-Nur ini, kita ini detik demi detik kita itu ada bisikan dan gangguan setan. Ini setan sudah bisikin nih di hati bapak-bapak, tidur gitu. Iya, betul Pak ya, gitu, tidur gitu. Dia udah mulai bisikin. Jadi Pak, detik demi detik hidup kita ini itu ada bisikan-bisikan setan, Pak. Gitu. Jadi kalau sekarang gini, Pak. Kalau kita tidak mengetahui bisikan atau langkah-langkah setan, pasti kita berada di jalannya setan. Pasti kita berada di atas jalannya setan. Di atas langkah-langkah dia, Pak. Kalau kita nggak tahu langkah-langkahnya. Kalau kita nggak tahu. Dan manusia nggak mungkin tahu langkah-langkah setan, Pak. Kecuali setelah taufik Allah dengan jalan menuntut ilmu. Pak, melawan lampu merah atau lampu merah jalan terus secara undang-undang benar apa salah, Pak? Salah ya, salah ya. Kita nggak tahu nih, kita nggak tahu. Tapi karena orang lampu merah jalan, jadi kita ikut jalan. Kita nggak tahu. Misalnya kita nggak tahu rambu-rambu lalu lintas merah, kuning,
hijau. Kita nggak tahu, Pak. Karena semua orang atau 90% orang lampu merah jalan karena kita nggak tahu rambu-rambu. Kira-kira jalan nggak kita? Jalan. Tahu aja jalan ya Pak ya, ya kan? Kita tahu aja jalan ini. Bapak bisa paham sampai sini Pak? Kalau kita nggak tahu langkah-langkah setan, pasti kita ada di jalan setan. Pasti itu Pak. Karena kita nggak tahu langkah-langkahnya. Dan langkah-langkahnya itu sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Merah itu apa, kuning itu apa, hijau itu apa. Yang sering juga kita dapati apa? P silang. Artinya apa tuh? Dilarang parkir, banyak gak mobil di situ? Mobil, motor, S silang. Yang parkir banyak. Kenapa? Oke, kita anggap mereka orang nggak tahu. Itulah dampak dari nggak tahu. Maka di sini adalah satu pelajaran, belajar ilmu agama memang sifatnya fardu ain. Coba Pak, karena nggak tahu Pak, saudara-saudari kita hari ini masih meremehkan sholat 5 waktu. Bukan lagi sholat, bukan cuman sholat ke masjid, tapi sholat 5 waktu Pak. Kalau kita bicara realita, bukan cuman sholat ke masjid yang diremehkan, yang dilalaikan, tapi sholat 5 waktu itu sendiri sudah dilalaikan. Karena nggak tahu kalau meninggalkan sholat 5 waktu terancam keislamannya. Terancam keislamannya. Siapa yang mengancam? Siapa? Nabi SAW. Man tarakaha faqad kafar. Terancam Pak. Siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu, maka dia terancam dianggap keluar dari Islam. Karena tidak tahu konsekuensi ini, akhirnya tidak sholat, tidak sholat, tidak sholat, tidak sholat. Pak, di dunia ini atau di negeri kita lah, orang nggak sholat aja dikubur, diurus prosesnya, proses muslim, betul nggak sih? Diurus seperti jenazah kaum muslimin lainnya, ya kan? Dimandiin, dikafanin, disolatin, walaupun nggak pernah sholat, Itu Pak tragisnya Pak. Kuat. Tapi di sisi Allah ini membahayakan posisi dia, posisi orang yang tidak pernah sholat. Gitu. Kenapa? Karena Nabi yang mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa difahami sampai sini Pak? Jadi Bapak-bapak, kalau kita nggak tahu langkah-langkah setan, maka kita akan ada di jalan setan. Gitu Pak. Dan itu pasti Pak. Dan itu pasti. Kalau nggak tahu langkah-langkah setan. Contohnya yang tadi. Ya, contohnya tadi. Maka bagaimana biar tahu langkah-langkah setan? Tidak ada cara. Setelah taufik dari Allah adalah dengan cara belajar. Demikian juga dalam dakwah nih Pak. Dalam berdakwah juga harus tahu apa langkah-langkah setan, ya, langkah-langkah setan, karena setan juga ada dalam dunia dakwah.
dalam dunia dakwah, mengajak manusia untuk mentaati Allah, mengajak istri atau istri mengajak suami, atau orang tua mengajak anaknya, atau anak mengajak orang tuanya, keluarganya, tetangganya, itu dibutuhkan sabar. Dibutuhkan sabar, Pak. Kita aja harus sabar ngadepin apa? Ngadepin siapa, Pak? Kita aja harus sabar menghadapi siapa? Diri sendiri, Pak. Kita aja harus sabar. Kita Kenapa kita harus tahu kondisi ini? Karena agar kita tahu orang pun demikian. Sulit ya, karena selalu diganggu oleh syaitan atau oleh setan. Diganggu, diganggu, diganggu. Apalagi ketika dia tidak berlindung, tidak punya keinginan dan seterusnya untuk keluar dari gangguan setan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam dunia dakwah maka kita harus punya ekstra sabar, Pak. Ya, karena di sini juga ada langkah setan, Pak. Dalam dunia dakwah ada langkah setan. Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf di ayat yang terakhir, di ayat terakhir Allah berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berkata kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Ahqaf di ayat yang ke-35. Fasbir. Oke, apapun kondisinya di dalam dakwah itu hanya harus dihadapi dengan sabar. Sabar, Pak. Ketika ternyata sabar itu, Pak, bukan hanya saat kita dapat gangguan. Sabar itu bukan hanya saat kita dapat gangguan. Tapi justru sabar juga harus kita miliki saat tidak dapat gangguan. Saat dapat support, dapat pertolongan, bantuan, itu pun kita harus sabar. Sabar apa, Pak? Nih, Pak. Orang sekolah lulus ujian sama tidak lulus ujian, yang harus sabar siapa? Yang nggak lulus, kalau kata orang, kalau keumuman kita. Tetapi seharusnya yang lulus dan tidak lulus juga harus sabar. Kenapa, Mas? Sabar yang lulus tuh gimana? Hah? Sabar yang lulus gimana, Mas? Hah? Gimana? Mas, dapat susu, Mas? Antum belum dapat susu ya? Sabar yang untuk orang yang lulus ujian, untuk orang yang sehat, untuk orang yang kuat, itu dia juga ternyata harus sabar. Kadang kita menempatkan sabar hanya untuk orang yang apa? Kesulitan, yang nggak lulus ujian, yang sakit-sakitan, sabar, sabar. Ternyata yang sehat juga harus sabar, Pak. Yang kaya juga harus sabar. Yang pintar harus sabar. Bentuk sabarnya gimana, Pak? Kenapa, Pak? Suatu, tidak merendahkan yang nggak lulus, tidak merendahkan yang sakit, tidak merendahkan yang miskin. Itu dia sabar. Terus gimana, Pak? Apa lagi?
Ternyata mereka juga harus sabar. Kedua, sabar untuk menggunakan nikmat itu dalam ketaatan. Sabar Pak, untuk menggunakan nikmat itu dalam ketaatan. Di antara sebab orang berdosa dan maksiat karena dapat nikmat. Sahih nggak Pak? Karena dapat nikmat. Misal, dapat apa Pak? Dapat pangkat, jabatan, kedudukan, harta, tahta. Saat itulah dia mulai mencoba maksiat. Mungkin narkoba, mungkin judi, atau yang lain-lain. Dengan apa Pak? Dengan apa dia mulai maksiat? Dengan apa tadi? Dengan nikmat. Sahih? Dengan nikmat. Dengan nikmat itu dia nggak sabar. Dia gunakan di atas kemaksiatan. Ya, orang yang dapat nikmat juga harus sabar Pak. Bahkan orang yang mendapat nikmat sabarnya harus lebih ekstra. Ekstra Pak. Dari orang yang tidak dapat nikmat. Nih Pak, orang yang sehat nggak ke masjid sama orang yang sakit nggak ke masjid. Yang sehat dia akan ditanya dengan tubuh sehatnya nggak ke masjid. Orang yang sakit nggak bisa ke masjid dikasih apa? Uzur. Coba Pak. Orang yang punya harta, yang tidak punya harta, yang punya dan yang tidak punya harta, dua-duanya nggak ke Masjidil Haram untuk atau tidak ke Mamlakah menunaikan ibadah haji. Yang nggak punya harta ketika tidak ke sana, masalah atau tidak? Masalah nggak? Yang nggak punya harta ketika tidak menunaikan rukun yang kelima, nggak punya harta, rumah juga ngontrak. Rumahnya ngontrak. Kemudian kendaraan juga nggak bagus. Standar lah ya, asal bisa jalan. Masalah nggak dia nanti besok di hadapan Allah? Nggak punya kemampuan. Istitoahnya nggak ada. Tapi kita yang punya rumah 5, mobil 3, sawah 1 hektar, belum haji, itu masalah tuh. Itu yang bermasalah. Besok ditanya sama Allah. Makanya dikatakan justru pemilik kenikmatan sabarnya harus ekstra. Harus ekstra. Masya Allah ya Pak ya. Yang lulus ujian, yang tidak lulus ujian, itu yang lulus itu harus ekstra tuh sabarnya tuh. Tadi yang Bapak bilang, apa Pak? Tidak merendahkan yang nggak lulus. Itu. Terus yang kedua tadi apa? Sabar menggunakan nikmat itu dalam ketaatan. Yang ketiga apa Pak? Sabar untuk tidak mengkaitkan nikmat itu dengan diri kita. Di antara yang tertuntut harus sabar oleh pemilik nikmat apa? Tidak memulangkan nikmat itu kepada kita. Pemilik nikmat dia harus sabar. Dia tidak boleh pulangkan nikmat itu pada dirinya. Seperti kita pagi ini dapat nikmat duduk belajar, kita tidak boleh pulangkan nikmat ini pada diri kita. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ah itu dia tuh.
Apapun nikmat yang kalian dapatkan semuanya dari Allah. Kita pribadinya, penerima nikmatnya, itu tidak boleh mengatakan inilah hasil usaha saya. Inilah hasil upaya saya. Pak, Korun dengan lisannya inilah ditenggelamin sama Allah. Punya harta nggak ada masalah Pak, kalau halal. Punya kedudukan nggak ada masalah kalau tidak korupsi, tidak nakal. Korun ditenggelamin itu bukan karena hartanya. Karena apa Pak? Karena dia pulangkan nikmatnya kepada dirinya. Korun itu punya harta Pak. Dia ditenggelamin kenapa? Karena dia mengatakan innama utitu ala ilmin indi, saya punya ini semua karena apa Pak? Karena kecerdasan saya, karena relasi saya, effort saya dan seterusnya. Untuk pemilik kenikmatan itu dia harus sabar, tidak mengkaitkan nikmat yang dia punya kepada dirinya. Sekarang saya mau tanya nih Pak sama Bapak nih. Bapak tidur sebelahan nih, Bapak tidur sebelahan sama seseorang. Tidurnya sama-sama jam 9. Terus Bapak bangun jam 4, dia juga bangun jam 4. Terus Bapak ke masjid, dia tidur lagi. Saya mau tanya, itu murni Bapak kita atau kita yang melakukan atau ada unsur pertolongan Allah? Pertolongan Allah Pak, bukan kita. Kita yang pengen sholat sehingga ditolong sama Allah. Ya Allah saya mau sholat, ya Allah saya mau jadi orang benar. Jadi didengar tuh, direspon sama Allah. Coba Bapak pernah nggak ngalamin, ya Allah semoga ntar malam bisa bangun qiyamul lail, dalam hati tuh ngomong gitu. Bangun nggak? Bangun, ya kan? Bangun. Kenapa bangun Pak? Direspon sama siapa? Allah. Coba Bapak tidur ya, tidur, bangun nggak? Bangun jam berapa? Jam 6. Ya kan? Sahih enggak? Coba sebelum tidurnya, ya Allah semoga bangun jam 2, jam 3, mau qiyamul lail, terus. Bangun tuh, direspon. Itu baru ada di hati, itu direspon langsung sama Allah. Karena kita percaya yang bisa bikin bangun kita Allah. Bapak punya uang di kantong nih 100.000. Ya Allah, saya mau niat nih mau masukin ke masjid kotak amal. Kalau Bapak nggak ditolong sama Allah, itu dibawa pulang lagi tuh 100.000. Benar nggak sih? Benar nggak? Dari rumah sudah ngantongin 100.000 nih. Atau di rumah ada 100.000, ya. Terus Bapak bilang sama Allah, ya Allah saya mau masukin uang ke masjid 100.000. Kalau karena Bapak sudah bilang dalam hati sama Allah, sudah minta tolong, itu sampai masjid masuk tuh Pak, masuk, insya Allah. Tapi Bapak punya uang 100.000, masuk masjid, ada kotak amal, nggak ada niat masukin, ya nggak akan masuk. Nggak akan masuk. Sama, semuanya begitu. Ya Allah semoga bangun ntar malam, bangun. Tapi kalau tidur brok, apa yang terjadi? Bangun nggak Pak? Bangun jam berapa? Tapi kan gitu ya. Bisa jadi bangunnya langsung ditanya sama malaikat maut, ya kan? Begitu bangun ditanya, man rob buka gitu kan. Mungkin atau tidak? Mungkin kan orang tidur kemudian meninggal. Ada yang bangun jam 4, ada yang bangun jam 3, ada yang bangun jam 6, ada yang bangun jam 7, ada yang bangun jam 8, bangun. Insya Allah Pak. Ya. Jadi pemilik kenikmatan justru harus lebih ekstra sabarnya Pak. Ekstra Pak.
Semua nikmat, nikmat dunia atau nikmat akhirat, nikmat dunia atau nikmat agama, itu pemiliknya harus ekstra sabar. Harus ekstra sabar, Pak. Terutama sabar tidak menisbatkan nikmat itu pada dirinya sendiri. Itu pertolongan Allah. Ya. Maka kita harus melatih ini, Pak. Kenapa kita harus melatih diri kita seperti ini, Pak? Hah? Ada yang tahu enggak? Kenapa kita harus melatih setiap kita dapat nikmat, baik nikmat yang berkaitan dengan dunia atau nikmat yang berkaitan dengan agama, kita harus melatih ini dari Allah. Kenapa, Pak? Ada yang tahu enggak? Karena kan bapak-bapak, ibu-ibu juga tahu nih, cuman kayaknya lupa. Apa? Kata Allah, la in syakartum, tuh udah selesai. Apa sih katanya? La in syakartum, kalau Anda bersyukur. Artinya syukur itu apa sih, Pak? Berterima kasih. Ini bukan karena saya yang duduk di sini, Bapak yang nuangin. Enggak, ini Allah yang mudahkan. Ini kopi, ini tusuk, ini teh ada di sini. La in syakartum. Udah apapun nikmatnya, syukur. Terima kasih pada Allah. Kayaknya biar dapat apa? Susu dengan gelas warna putih, dengan cangkir warna putih, saya harus duduk di sini. Belum tentu. Bisa jadi saat saya duduk di sini, susu lagi libur. Ya nggak sih? Mungkin nggak? Susu lagi libur. Tapi kehendak Allah Jalla dzikruhu. Ini harus kita latih tuh. La in syakartum la azidannakum. Nah itu dia, Pak. Karena kita yakin kalau kita mau dapat nikmat berikutnya itu hanya dengan satu cara, Pak. Bersyukur atas nikmat yang sudah kita peroleh. Bersyukur atas nikmat yang sudah kita peroleh. Maka Allah kan tambah nikmatnya, tambah nikmatnya, tambah nikmatnya, tambah nikmatnya. Jelas sampai sini, Pak? Masya Allah. Udah mulai ngantuk belum, Pak? Sudah mulai letih belum, Pak? Hah? Sudah ngantuk, Pak? Belum? Masih bisa dilanjut? Kalau masih bisa, saya lanjut ya, Pak. Kata Allah dalam surat Al-Ahqaf ini, fasbir, sabar. Udah siapa saja yang berdakwah, siapa saja yang mengajak manusia, apapun kondisinya, Pak. Nih, antum kepikiran nggak, Mas? Ketika pengajian ini penuh jamaahnya, antum kira-kira butuh sabar nggak di situ? Lebih berat mana? Sabar ketika yang ngaji cuma 3 orang. Coba. Antum nih panitia nih. Ada pengajian yang datang cuma 3 di sini nih, 3. Sama satu lagi pengajian isinya penuh sampai keluar-luar. Mana lebih berat sabarnya? Yang 3 apa yang banyak, Bapak? Coba. Lebih berat mana? Saya tanya, Pak ya. Lebih berat mana sabar piliki hafalan 30 juz sama sama Iqra 3? Lebih berat mana sabarnya? 30 juz. Kan nggak ada yang bikin status Alhamdulillah Iqra 3. Ya nggak sih? Saya enggak. Status biasanya yang prestasi kan? Berprestasi tinggi dengan berbagai macam tujuan. Bisa dia karena motivasi orang, bisa ingin menunjukkan siapa dirinya, macam-macam. Bisa dipahami, Pak? Jadi lebih berat mana? Yang 3 orang atau yang membludak? Coba, Pak.
Penuh Pak, susah Pak. Susah untuk bersabarnya, subhanallah. Bersabarnya. Coba gimana? Antum akan timbul perasaan apa? Alhamdulillah, ujub. Kita berhasil nih, kajiannya dihadiri oleh banyak orang. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini baru, wah gitu. Jadi jangan apa namanya? Jangan dikira pemilik kenikmatan itu tidak membutuhkan sabar. Justru dia harus lebih banyak bersabar. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Lihat Pak, kata Allah, sabar ya wahai Muhammad dalam berdakwah, sabar. Seperti sabarnya nabi-nabi sebelum antum, khususnya ulul azmi yang memiliki kesabaran lebih. Ulul azmi itu siapa aja Pak? Ulul azmi itu disingkat sama teman-teman jadinya mimin tuh Pak, mimin. Apa tuh Pak? Mim yang pertama apa? Ah, Musa, mimin. Terus min, i-nya Isa, bisa. Terus M yang kedua Muhammad. Terus I satu lagi N-nya tuh mimin. Untuk mempermudah saja, walau nggak akan ketemu di Quran atau di hadis mimin. Ya, karena mereka punya tingkat kesabaran yang lebih. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah fasbir, sabar ya, sabar. Karena dalam berdakwah pasti dapat gangguan, Pak. Di dalam dakwah pasti dapat gangguan. Jadi apapun kondisinya, jawabannya tetap harus sabar, fasbir. Terus apa kata Allah? Wala tasta'jil lahum. Jangan tergesa-gesa. Jangan cepat memberikan keputusan kepada manusia, menghukumi manusia. Jangan, sabar. Sabar, sabar gitu. Jangan didoakan yang buruk-buruk. Jangan, sabar. Kita kadang nggak sabar ketika dakwah menyampaikan kepada anak-anak kita, dasar kamu begini, begini, begini. Sahih nggak sih? Kita nggak sabar. Itu sabar tuh Pak. Kata Allah, wala tasta'jil lahum. Sabar. Jangan didoakan yang buruk-buruk. Jangan apa namanya? Didoakan kebinasaan buat mereka. Apa aja yang kita bisa baca terus. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, atau subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Terus jangan berhenti-berhenti. Semoga saat sakaratul maut kita bisa terus berzikir. Karena di saat sakaratul maut kita, setan pun ganggu Pak. Setan pun ganggu. Salah satu bentuk gangguan setan, sulitnya manusia mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau kita konsisten berzikir, terus berzikir, lisan ini basah, semoga sebelum mati kita, sebelum meninggal kita, dimudahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Saya rasa cukup dulu sampai sini Pak. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Jika ada yang mau minum susu, silakan. Jika ada yang mau bertanya, silakan.
Ada yang mau bertanya, Pak? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga kita bisa bersabar. Sabarnya sampai kapan, Pak? Sabar itu ada batasnya atau tidak? Gak ada, Pak. Sabar ada batasnya. Sabar itu sampai keluar dari dunia ini. Sabar itu sampai keluar dari dunia ini. Sampai dicabut nyawanya, selesai baru sabarnya. Sebelum dicabut, harus sabar terus. Ya, kita tutup. Semoga bermanfaat buat kita. Terus berdoa sama Allah, minta sama Allah. Karena hanya dengan pertolongan Allah dan yakin dengan pertolongan Allah, kita bisa mentaati Allah. Itu, Pak. Cuma dengan itu aja, Pak. Jangan percaya sama diri sendiri, Pak. Karena diri sendiri banyak gangguan setannya. Lebih percaya sama Allah. Jadi banyak berdoa. Kalau percaya sama diri sendiri, paham nggak sih maksudnya, Pak? Paham nggak gini? Bapak punya jam. Subuh jam 4 atau zuhur jam 12. Kalau Bapak percaya sama diri sendiri, Bapak akan bilang, oh jam 4 berarti jam segini saya berangkat, jam segini saya kesini-sini. Itu lebih percaya sama diri sendiri tuh. Nyatanya nggak sampai. Nyatanya nggak ke masjid. Tapi subuh jam 4, ya Allah tolong saya biar jam 4 bisa ke masjid. Atau bisa jam 12 bisa sholat. Ah itu percaya itu sama Allah tuh. Berdoa sama Allah. Jangan percaya sama diri sendiri, Pak. Karena diri kita banyak ketipu sama setan. Percaya sama Allah. Lebih percaya sama Allah. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.